bapaknya pada jahat, pasti nanti keturunannya bisa jadi jahat. Ada kemungkinan besar jadi jahat. Maka Allah gak kepengen keturunan manusia jadi jahat dan tidak mau lagi taat sama Allah. Maka Allah kirimkan tombol riset muka bumi ini, di atas muka bumi ini kepada Nabi Nuh. Apa tombol risetnya? Banjir. Allah kirimkan banjir bandang. Seluruh bumi diselimuti dengan air. Jangan dibayangin cuma timur tengah doang. Seluruh muka bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Maka ketika nanti bapak ibu buka di YouTube, coba cari aja nanti bukti-bukti bahwa seluruh muka bumi ini pernah kena banjir. Banyak sekali. Ada kota-kota yang terpendam di bawah laut. Ada kota-kota yang kemudian terpendam di bawah tanah. Ada orang yang lagi gali mau bikin perumahan, ternyata dalamnya ada rumah. Di dalam tanah ada rumah lagi. Dan itu banyak sekali kisah-kisah. Maka kemudian Allah kasih tombol riset muka bumi ini kepada Nabi Nuh supaya kemudian orang-orang baik aja. Dan yang tersisa di atas Nabi Nuh itu cuma orang baik aja. Nabi Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, 3 anaknya. Sem nanti akhirnya berpencar ke arah utara menjadi golongan Semit. Yang atas tuh Yafetik. Yafetik itu golongan orang Cina, putih-putih, kurus, putih-putih, pendek, sipit-sipit, itu Yafetik. Ada 3 anak, yang Yafetik ke atas, Sem itu di bawah. Sem itu di bawah, pertengahan berarti di Arab, timur tengah. Yang badannya gede-gede, mancung-mancung. Yang bawah itu Ham itu orangnya hitam-hitam, Afrika. Nah, kenapa yang ini bisa Arab sama Yafetik bisa putih? Kenapa yang Afrika bisa jadi hitam? Karena ada satu waktu diriwayatkan dulu ketika si Ham ini sempat kemudian bikin Nabi Nuh sebel, maka Nabi Nuh doain nyumpahin si Ham ini. Kamu loh dikasih tahu susahnya minta ampun, tak sumpahin ya, nanti kamu beserta seluruh keturunan kamu jadi hitam semuanya. Akhirnya ternyata doa seorang orang tua itu makbul. Makanya besok-besok kalau marah sama anaknya jangan doain jelek-jelek. Doain apa kayak gitu? Kamu loh dikasih tahu susahnya minta ampun, tak doain ya kamu jadi besar nanti. Jadi semarah-marahnya kita tetap keluarnya nggak bagus karena doa orang tua ini masya Allah. Dan itu ternyata betul. Akhirnya seluruh keturunan Hamid orang Afrika jadi hitam semua berkat doanya Nabi Nuh aja. Nah kalau kita keturunan mana? Oh udah campuran lah ya, campuran orang Afrika sama Cina, makanya hitam coklat itu aja udah. Nah berarti di situ cuma tersisa orang baik saja. Di kapal itu tersisa orang baik. Nabi Nuh, Sem, Ham, Yafet beserta istri yang nanti akan berkembang biakan. Pertanyaannya, sudah di Allah musnahkan semua orang jahat. Allah tidak izinkan satupun orang jahat buat naik ke kapalnya Nabi Nuh. Allah sisakan orang-orang baik saja semuanya. Apakah kemudian di peradaban manusia selanjutnya tidak ada lagi orang jahat? Ternyata masih ada. Kalau begitu, tidak ada genetika orang jahat di sini, Bu. Tidak ada genetika kemudian mereka berbuat dosa. Orang-orangnya baik-baik semua yang taat sama Nabi semuanya. Kenapa bisa kemudian mereka berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi? Yang bikin manusia begini kira-kira siapa? Setan. Ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah meminta malaikat dan iblis kemudian buat bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya di situ bukan sujud sebagaimana kita sholat, hormat saja. Tapi kemudian setan mengatakan, ana khairum minhum, aku lebih baik daripada setan, aku lebih baik dari manusia. Aku diciptakan dari nyala api, sedangkan dia dari tanah sesuatu yang hina, diinjak-injak. Maka aku tidak akan tunduk sama dia, wahai Allah. Maka gara-gara setan makan kesombongan itu tadi, setan dikeluarkan sama Allah dari dari surga. Yang awalnya iblis itu dia tuh ganteng, akhirnya jadi buruk rupa. Iblis diusir dari surganya Allah, akhirnya jadi seseorang yang sangat buruk rupa sekali. Dan saat itu dia mengatakan sama Allah, ya Allah, karena engkau sudah mengusirku dari surga, izinkan aku buat menggoda manusia supaya mereka mengikuti jalanku. Aku akan menggoda mereka dari depan, belakang, kiri, kanan mereka semuanya, supaya mereka kelak engkau akan menemui mereka, tidak ada dari mereka yang taat sama engkau ya Allah. Dan ketika kemudian setan bilang begitu sama Allah buat menggoda manusia, setan diizinkan sama Allah, iblis diizinkan sama Allah buat menggoda manusia. Tuh, kenapa Allah sejahat itu mengizinkan iblis menggoda manusia? Karena sebetulnya Allah tahu betul, Allah husnuzon sama kita, Allah berprasangka baik sama kita. Tidak mungkin manusia itu nanti mereka akan buat kerusakan. Mereka akan kemudian ikutin setan. Karena di antara golongan manusia, aku akan utus para nabi di antara mereka. Aku akan utus banyak nabi yang membawa kitabullah, mengingatkan manusia kembali ke jalan yang taat. Tapi sekali lagi, manusia tempatnya salah satu Abba
wastaqbal. Disuruh ibadah, kemudian malah saling berkerusakan. Sampai kemudian keturunan Nabi Adam tadi beranak pinak, menyebar sampai peradabannya, sampailah di sini kemaksiatan akbar. Ketika peradaban mulai berkembang, dari kemudian orang yang di kapal tadi beranak pinak lagi, itu kayak tombol riset. Jadi semua nasab kita itu pasti kembali ke Nabi Nuh, pasti. Karena semuanya yang sebelum Nabi Nuh juga semuanya nasab kita mesti nyambung ke sana. Kita nasabnya selain ke Nabi Adam pasti nyambung ke Nabi Nuh. Nah, mereka kemudian beranak pinak, berkembang biak sampai ada keturunan dari Nabi Nuh yang berhenti atau tinggal di sebuah dataran namanya dataran Farsi atau Persia. Nah, di situ dikisahkan di dalam kisah-kisah Bani Israiliyatan. Kisah Bani Israiliyatan itu kisah-kisah dari Yahudi yang ini kemudian dituliskan. Cuman kisah ini kata Rasulullah tidak perlu diimani, tidak perlu kemudian diyakini, cuman sekedar buat jadi pengetahuan dan tidak boleh ditolak kata Rasulullah. Apabila datang kisah-kisah dari seorang Bani Israel, maka jangan ditolak, jangan diimani, sekedar buat pengetahuan. Maka dikisahkan dalam kisah Bani Israel dari keturunan Nabi Nuh tadi ada yang berkembang biak sampai ada manusia yang muncul di dataran Persia. Nama manusianya yaitu Zarathustra. Dikisahkan dia seorang nabi yang mengajarkan monotheism. Monotheis, apa itu monotheis? Kepercayaan Tuhan bagi berapa? Satu, cuma Tuhan satu aja. Diajarkan monotheis di situ. Maka ada kemungkinan nabi ini juga nabinya orang Islam, cuma tidak ditulis dalam kitab blog, jadi kita tidak kemungkinan ini dengan yakin. Intinya sekedar pengetahuan saja. Nah, dikisahkan Nabi Zarathustra ini ketika dia berdakwah senantiasa sering ngasih tahu bahwa Allah itu seperti nur, seperti cahaya. Dan setan punya menggoda manusia kapan? Ketika nabinya meninggal. Saya tadi bilang ada nabi masalah beres, begitu nggak ada nabi muncul masalah lagi. Muncul masalah dengan apa masalahnya? Manusia mulai bingung. Ketika Nabi Zarathustra meninggal, mereka bingung. Kita doanya sama siapa? Kata saya bilang, dulu umatnya Nabi Musa ketika doa lewat Nabi Musa, ya Musa tolong dong sampai ke Tuhanku. Begitu Nabi Zarathustra ini meninggal, terus mereka bingung doanya sama siapa? Setan mulai membodoh manusia dari situ. Maka setan tahu betul ketika manusia disuruh menyembah iblis, siapapun manusia tidak akan mau menyembah iblis. Karena di setiap riwayat para nabi senantiasa ngasih tahu bahwa iblis makhluk yang paling tercela dan makhluk yang buruk. Maka tidak mungkin ada manusia menyembah iblis. Tapi iblis tahu betul caranya. Iblis menggoda manusia sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sangat pelan sekali. Dengan cara apa? Maka iblis mencari sesuatu yang benda di atas muka bumi ini yang mirip dengan zatnya dia, yang akan dijadikan manusia sebagai bahan sesembahan. Apa kemudian iblis terbentuk dari mana? Maka apa sebuah api yang terbesar di atas muka bumi ini? Matahari. Disinilah mulai muncul kemaksiatan akbar, muncul Tuhan-Tuhan baru. Inilah dulu asal usulnya Majusi. Mereka kemudian awalnya iblis menggoda manusia ketika nyembah matahari. Itu bukan nyembah mataharinya. Iblis cuma bilang, bisikin manusia, kamu tuh kalau doa, dulu kan harus ke nabimu. Sekarang nabimu gak ada, terus kamu doanya ke siapa? Bingung kan? Udahlah, kamu cari aja zat paling terbesar di atas muka bumi. Dan kamu ingatkan dulu ketika nabimu bilang Tuhan itu kayak nur, kayak cahaya. Maka cari cahaya terbesar. Dan iblis kita bahkan goda kita. Tapi apa? Kita disuruh nyembah matahari. Itu kalian tuh bukan nyembah kok. Awalnya iblis kalian tuh gak nyembah matahari. Kalian tuh cuma menjadikan matahari sebagai alat sesembahan menuju Allah. Kalian tuh nyembahnya Allah, hanya saja kan kalian bingung tuh mau ngaduknya kemana. Udah, lewat aja matahari. Maka kemudian peradaban manusia mulai nyembah matahari. Dari mulai Jepang ada kemudian Shinto, dari kemudian nanti di Mesir ada dewa Amun-Ra, ada nanti kemudian di Roma ada Salt Invictus, Helios dan lain sebagainya. Semua peradaban pada nyembahnya matahari. Dan cukup di situ? Tidak. Setan masih goda lagi. Masa sih kalian kalau setiap minta apapun harus ke Tuhan yang besar di atas itu? Masa sih kalian mau minta makan aja harus Tuhan ke matahari? Jadi awalnya matahari itu adalah sesembahan, cuma nanti peradaban manusia turun. Akhirnya setan membisikin lagi, ya kalian nyembah matahari aja, itulah bukan sebetulnya. Awalnya padahal mereka cuma menjadikan alat sesembahan, tapi ending-endingnya mereka menjadikan matahari sebagai sesembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Terus mereka membisikin lagi, masa sih kamu itu, setan tuh pengen deket banget sama kita, berusaha terus deket sama kita. Maka menggoda lagi, masa sih kamu mau minta makan, minta duit saja, itu harus sama Tuhan yang ada di atas.
repot dong. Maka buat aja Tuhan-Tuhan yang ada di atas muka bumi, Tuhan-Tuhan kecil. Apa itu? Maka orang-orang di sana membuat kuil-kuil majusi, di mana itu banyak api-api yang dijaga terus supaya tidak pernah mati. Itulah yang mereka gunakan. Sebetulnya mereka berdoa. Nah kalau kamu minta makan, minta doa aja sama Tuhan yang ada di bawah. Dan itu sudah kejadian sama kita. Kita sudah menginstal itu ketika kemudian anak kita ulang tahun. Yang dulu pernah ulang tahun anaknya. Kita kasih roti. Di atasnya kita dikasih apa? Ketika dikasih lilin, habis itu kemudian kita bilang apa? Tiup lilinnya sekarang juga. Terus disuruh apa? Make a wish, doa. Pertanyaannya, doa sama siapa, Pak? Setelah niup lilin, kemudian kita sama doa sama siapa? Dan kita kemudian seolah ya itu biasa aja. Tapi kenapa? Gak mungkin kita ngelakuin sesuatu itu kalau zaman dulu gak ada yang nyontohin, gak mungkin. Kita ngelakuin itu karena zaman dulu dan kita sekarang gak pernah tahu itu asal usul gimana. Setiap ulang tahun harus niup, dan itulah kemudian tingkatnya setan menggoda kita sedikit demi sedikit. Karena setan tahu betul kita tidak mungkin bisa langsung murtad, kita tidak mungkin langsung meninggalkan Islam, maka setan menggoda kita sedikit demi sedikit. Kalau kita nggak bisa keluar dari Islam, maka setan menggoda kita supaya kita melakukan dosa besar. Kalau ternyata kita diarahkan ke dosa besar nggak mau, diarahkan ngambil riba nggak mau misal, ya sudah diarahkan buat ngambil dosa-dosa kecil yang lainnya. Apa itu? Akal-akal yang bermasalah misalnya bisnis. Kalau emang kemudian diarahkan dosa kecil nggak mau juga, kita nggak mempan juga, maka setan menggoda kita buat menghiasi amal-amal kecil terlihat besar. Baru untuk berani orang tua di jalan udah kayak superhero, udah kayak Avengers nyelamatin dunia gitu kan ya. Baru ngasih kemudian pengamen 1000 itu udah kayak rasanya masya Allah, udah kayak bangga banget. Kita kayak wah ini amal saya udah besar. Itu setan menggoda manusia sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Dan kemudian itulah endingnya dari sini manusia pada mulai banyak sesembahan-sembahan, mulai kemudian sesembahan matahari muncul dari sesembahan manusia Namrud, sampai kemudian dunia yang dijadikan sebagai sesembahan manusia. Akhirnya yang dikejar manusia bukan lagi kembali ke misinya dia, buat Allah turunkan manusia di atas muka bumi buat jadi khalifatul fil ardh, kembali lagi kepada kehadiran Allah dan kemudian melaporkan atas kejadian apa yang kita lakukan di atas muka bumi, ngurusin bumi Allah. Dan untuk melaporkan lagi bahwa kita sudah selesai menunaikan kemudian kewajiban ya Allah ngurusin bumi engkau dengan baik. Tapi endingnya sekarang pulang. Kita tempatnya selalu lupa diingetin bahwa ini tujuan awal kita, setelah kita sering tertipu dengan dunia. Maka Allah bilang di sini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah bilang di sini, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, berarti Allah panggil orang-orang beriman, orang-orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya. Udkhulu fis silmi kaffah. Masalah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na. Apapun yang Allah perintahkan pasti baik buat kita. Saya mau tanya, mungkin nggak Pak Bu, Allah memerintahkan sesuatu pada kita, ternyata kita nggak bisa ngelakuin apa yang Allah perintahkan? Mungkin nggak Allah perintahkan sesuatu sama kita, ternyata kita tuh sebetulnya nggak bisa ngelakuin itu? Mungkin? Allah perintahkan sama kita, pasti Allah tahu betul bahwa kita bisa ngelakuin itu. Perkaranya bukan bisa atau nggak bisa, tapi Allah perintahkan ibu-ibu di sini semuanya pakai hijab, karena Allah tahu betul perempuan pasti bisa pakai hijab. Perkaranya bukan bisa atau nggak bisanya, bukan masalah panas atau enggaknya, tapi apa? Begitu juga dengan yang laki-laki. Allah perintahkan bahwa bapak buat kemudian bisa kerja, nyari nafkah. Karena apa? Karena Allah tahu betul laki-laki diberikan kemampuan bisa nyari nafkah. Perkaranya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Dan Allah juga tahu betul, Allah antum bisa semua bisnis dengan cara yang halal. Hanya saja perkaranya bukan mau bisa atau nggak bisa, tapi atau mau ngambil yang halal atau haram, itu Allah udah kasih dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku sudah kasih kalian dua jalan. Jalan fujur monggo, jalan takwa monggo. Kalian mau ambil dengan jalan bisnis yang baik, monggo. Jalan yang buruk juga monggo. Semuanya dihitungnya sama Allah rezeki. Mau dicari dengan jalan korupsi, itu juga rezeki. Mau dicari dengan jalan yang salah, itu juga rezeki. Cuman rezekinya rezeki yang endingnya jadi hisapnya kena dosa. Karena rezeki sudah Allah takar semuanya, termasuk orang nyuri itu juga rezeki dia. Bukan rezeki, oh dia ngambil juga orang lain, itu juga rezeki dia. Rezeki itu maknanya itu banyak, bukan sekadar duit, tapi segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Ya ini pointer bukan punya saya, dikasih sama teman, ya itu rezeki.
Jadi saya nggak harus beli, tapi kemudian bisa jadikan sebagai rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan semuanya, dan bukan harus kita yang memiliki. Ini ruangan ini juga bukan punya kita, tapi sekarang jadi rezeki kita. Dan semuanya sudah Allah tetapkan semuanya, termasuk setiap rezeki kita sampai kemudian kita meninggal Allah sudah tetapkan. Maka nggak perlu galau. Yang masih bisnis, yang masih kemudian omsetnya belum banyak, yang nanti kemudian masih bisnisnya masih awal. Saya ngerasain betul. Saya 2015 lulus kuliah, September saya lulus kuliah, bulan November saya dalam gerobak itu di depan kampus UMS, malu awalnya. Lulus kuliah bawa kemudian ijazah, tapi kemudian alhamdulillah di situ Allah kasih kemudian dulu awal